Shalom, selamat datang. Selamat beribadah di GMI Jakarta Pusat. Dan selamat bergabung bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming atau online dimanapun berada. Mari kita bersama-sama memberi yang terbaik pada Tuhan dalam ibadah kita. Nafiri GMI Jakarta Pusat, Minggu 11 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Hamba Tuhan dan Majelis GMI Jakarta Pusat mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang secara live streaming atau online. Minggu ini adalah minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Tema minggu ini adalah bertumbuh melalui persoalan dengan pengkhotbah Pendeta Evi H.L. Harefa. Bagi jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, secara live streaming atau online, maka persembahan baik persembahan syukur, diakonia sosial, misi, maupun persepuluhan bisa kita transfer ke BRI nomor 0968 01 013 287 534 BRI Johar Baru atas nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Jakarta Pusat. Supaya semua persembahan jemaat melalui transfer dapat dinafirikan pada hari Minggu, maka jemaat diharapkan mentransfer dan menginformasikannya kepada bendahara atau staf gereja paling lambat hari Jumat setiap minggunya. Minggu ini adalah minggu kedua. Selain persembahan umum biasa, kita juga akan memberikan persembahan khusus untuk misi, menimbang, mengingat, dan memperhatikan perkembangan situasi masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, sementara semua kepengurusan di GMI Jakarta Pusat telah diperpanjang 1 tahun lebih. Maka dengan berbagai pertimbangan, kita akan mengadakan konferensi jemaat pada hari Minggu 8 Agustus 2021 pukul 13.00. Mengingat situasi pandemi saat ini tanpa mengurangi esensi dari konferensi jemaat itu sendiri, maka kita akan mengadakannya secara online. Untuk teknis pelaksanaannya akan disosialisasikan secara bertahap mulai minggu depan. Rangkaian kegiatan GMI Jakarta Pusat dalam 1 minggu ini adalah sebagai berikut. Hari ini, Minggu 11 Juli 2021, akan diadakan katekisasi CD pukul 13.00 via Zoom dengan pengajar GI Daniel L. Tobing. Bimbingan pranikah pukul 16.00 via Zoom dengan pengajar Pendeta Evi H.L. Harefa. Seluruh pasangan suami istri atau pasutri khusus usia pernikahan 1 sampai dengan 15 tahun GMI Jakarta Pusat diundang untuk bergabung dalam pembinaan keluarga secara online via Zoom pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 pukul 19.00 WIB dengan topik Be Better Parents. Pembicara Elis Chandra, MPSI, moderator Keluarga Odit dan Stefani. Mari kita belajar bagaimana suami istri bersinergi dalam mendidik dan membesarkan anak-anak di zaman ini. Pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, pukul 19.00 akan diadakan Zoom meeting khusus kelas persiapan sel group. Untuk itu, semua pemimpin sel group, LS dan CLS agar menghadirinya. Bagi seluruh kaum muda, diundang untuk bergabung dalam persekutuan P3MI Jakarta Pusat pada hari Sabtu, 17 Juli 2021, pukul 19.00 WIB secara online via Zoom. Mari seluruh jemaat GMI Jakarta Pusat, kita semua terus semangat dalam menjalankan GEMAS, Gerakan Membaca Alkitab Setiap Hari. Kita membaca Alkitab 4 pasal setiap hari, sehingga dalam tahun 2021 ini, kita bisa selesai membaca keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mari kita saling memotivasi dan memberkati dengan men-sharingkan ayat favorit, kesan, ataupun kesadaran yang didapat dalam pembacaan setiap hari melalui grup WA yang ada.
Salam Gemas! Marilah kita semua terus setia dalam doa malam bersama keluarga masing-masing setiap malam, hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 21.00 di rumah masing-masing. Agar setiap jemaat langsung bisa menerima video ibadah live streaming atau online, dan video kegiatan-kegiatan GMI Jakarta Pusat lainnya yang diupload ke YouTube, maka diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mensubscribe channel YouTube GMI Jakarta Pusat. Demikianlah Nafiri GMI Jakarta Pusat minggu ini. Untuk informasi Nafiri selengkapnya, bisa dibaca dalam Nafiri kita minggu ini yang sudah dibagikan baik hard copy maupun soft copy melalui WA Group. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua. Immanuel. Shalom, jemaat yang terkasih. Minggu ini adalah minggu kedua kita masih beribadah dari tempat kita masing-masing. Walaupun kita beribadah dari tempat kita masing-masing, mari kita berikan fokus kita kepada Allah yang pada pagi hari ini kita akan datang memuji dan menyembah Dia. Kita terus berdoa secara bersama-sama agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita dapat kembali beribadah bersama-sama di gereja kita. Bapak Ibu terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang memuji dan menyembah Dia. Kita bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 9 ayat 1, 2, dan 3.
jemaat kami persilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri, berdoa di hadapan Tuhan, memohon kepada Bapa di sorga agar diberikan ketulusan hati dan pikiran ketika kita datang menyembah Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami kenal juga melalui seluruh ciptaan-Mu di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Engkau melihat Bapa, mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit, mungkin ada juga di antara kami yang mengalami persoalan ekonomi, bahkan ada juga di antara kami yang mengalami hubungan yang tidak baik di dalam keluarga kami. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan. Kau melihat setiap seruan yang kami naikkan Tuhan ke hadirat-Mu. Biarlah Engkau menjawab seturut dengan iman percaya kami. Kami juga berdoa Bapa, untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami masing-masing, itu yang menuntun kami untuk kami dapat memberikan fokus kami, memberikan perhatian kami hanya tertuju kepadamu saja. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap peralatan yang kami pakai juga, kiranya Engkau memberkati Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan telah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita mengakui dosa kita sebagaimana yang tertulis dalam buku nyanyian rohani Metodis halaman C. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan membaca Alkitab secara responsoria yang diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 2 sampai dengan 5. Saya akan membaca ayat yang kedua dan jemaat membaca ayat yang ketiga, dan seterusnya pada ayat yang kelima kita baca secara bersama-sama. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Mazmur 130 ayat 2 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku.
biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sebagaimana dilakukan oleh seluruh umat percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Evi Harepa, kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 223 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kami baca kitab-Mu, kami dengar firman-Mu, firman yang Kau ilhamkan, firman yang disentosa pada hati setia. Jika turut sabda-Mu, kami dapat berkat-Mu, kami lihat wajah-Mu, kelak dalam kerajaan-Mu, kami menang serta-Mu, waktu kedatangan-Mu. Amin. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul mengikuti ibadah ini dari tempat kami masing-masing ya Tuhan. Meskipun dalam situasi pandemi ini, berikan kepada kami Tuhan kerinduan yang dalam untuk selalu diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Arahkan dan siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang disampaikan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom kepada kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih, di mana kita pada saat ini di tengah situasi pandemi, ya dari rumah masing-masing kita mengikuti ibadah ini. Dan saya percaya bahwa sukacita itu selalu ada kita rasakan. Dan pada saat ini kita mau membahas sebuah tema yang sungguh-sungguh terus mengingatkan kita, karena minggu lalu Bapak Pendeta Sumardi sudah sampaikan bagaimana Allah ingin kita bertumbuh. Dan pada saat ini kita juga diingatkan Allah ingin kita bertumbuh. Tujuan Allah Bapa Surgawi adalah agar kita menjadi dewasa dan mengembangkan karakter yang dimiliki Yesus. Jadi salah satunya yang diinginkan Tuhan adalah bertumbuh melalui persoalan. Mari kita melihat firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita melihat firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu yang di rumah, kita bersama dengan anak-anak kita membuka Alkitab kita. Mari kita melihat 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan semua adik-adik yang juga ikut ibadah, persoalan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suka ataupun tidak, setiap manusia harus menghadapi persoalan tersebut. Kapan dan di mana saja persoalan itu datang menghadang kehidupan kita. Persoalan datang tidak memandang usia, tua atau muda, maupun statusnya itu kaya ataupun miskin. Kadangkala persoalan itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. Bahkan kadangkala persoalan itu datang bertubi-tubi tanpa yang kita duga-duga. Setiap manusia tidak menginginkan persoalan itu terjadi di dalam kehidupannya. Begitu persoalan menerpa, membuat manusia menjadi bingung, kemudian stres, tertekan, serta gelisah. Bahkan tidak sedikit pula yang mengakhiri hidupnya dengan jalan singkat, ya, bunuh diri. Mungkin saat ini saudara juga menghadapi persoalan yang begitu sangat mengganggu kehidupan kita, dan kita tahu situasi sekarang pandemi COVID-19 yang masih melanda. Itu membuat kita terpikir dan tidak mungkin tidak terpikir, dan mungkin juga mengacaukan pikiran karena mempengaruhi tatanan ekonomi. Yang biasanya usaha kita lancar, tiba-tiba harus terhambat. Yang biasanya mungkin segala sesuatu kita aktivitasnya lancar, akhirnya ada PPKM tertunda lagi. Jangan menyerah pada hal tersebut, namun berusahalah untuk mengatasinya dan menjadikan persoalan yang membuat kita semakin dewasa dan menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Ya, kita lihat slide-nya. Kita diperhadapkan dengan persoalan. Bagaimana menyikapinya? Ya, kita diperhadapkan dengan persoalan. Bagaimana kita menyikapinya? Hari ini Tuhan minta kita menyikapinya dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan. Sehingga
kita tidak melihat itu seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak membuat kita bingung, tidak membuat kita stres, tidak membuat kita tertekan. Ya, apalagi situasi sekarang yang sungguh-sungguh mengganggu. Mau tidak mau kita harus memakai masker, mau tidak mau persoalan sekarang ini terjadi karena bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ya, hand sanitizer, ya, untuk apa? Untuk memproteksi diri kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang bagaimana mengatasi persoalan itu? Kita tahu tadi sudah disampaikan, persoalan adalah gelombang badai yang menghantam kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita bervariasi, ya, bervariasi persoalan itu. Ketika kita berpegang kepada firman Allah, kita akan menemukan jalan keluar untuk persoalan tersebut. Ya, bagaimana caranya? Berpegang kepada firman Allah. Berpegang kepada firman Allah, berpegang kepada perkataan Tuhan, itulah yang akan menentukan dan menemukan kepada kita solusinya, yaitu ketika kita berserah kepada Tuhan. Tema kita bertumbuh. Bertumbuh melalui persoalan. Sesuatu yang mungkin tidak mudah dengan kalimat seperti itu. Tapi kita hari ini mau belajar dengan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Belajar dari tokoh Paulus. Ya, sebagai seorang rasul, Paulus dipanggil oleh Allah. Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan, tantangan, penderitaan dalam memberitakan Injil Allah kepada bangsa-bangsa lain. Akan tetapi ia meyakini bahwa Allah yang sudah memanggil dia dan yang memberikan kepercayaan itu akan tetap menyertai dan juga membela di dalam perjalanan misinya. Di dalam 2 Korintus ini, Rasul Paulus membeberkan persoalan yang dialaminya, yaitu kesulitan, penderitaan yang dia alami di dalam membawakan firman Tuhan, memberitakan misinya. 3 kali mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, tetapi Allah tetap menolong. 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali disesah 40 kurang 1 pukulan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus, itu akan banyak diceritakan tentang bagaimana persoalan yang sangat besar dihadapinya. Penderitaan yang luar biasa. Kemudian dikatakan lagi 1 kali dirajam dengan batu. Kemudian diseret keluar kota karena orang-orang menyangka bahwa dia telah mati. Kita bisa lihat nanti di 2 Korintus 11 ayat 25. Dia mengalami apa yang namanya itu disebut dengan kelaparan, kedinginan, kurang tidur, bekerja berat. Jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus juga mengalami tantangan dalam jemaat. Mengalami tantangan dalam jemaat, ada orang-orang yang mempertanyakan status dan kewibawaannya sebagai Rasul Paulus. Hal itu juga membuat jemaat Korintus pun mengkritik Paulus yang keputusannya itu tidak tergantung kepada finansial mereka. Banyak kalau disebutkan di dalam kitab 2 Korintus itu perjuangan Rasul Paulus. Akan tetapi semuanya itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi tawar hati. Mari kita melihat ada 2 hal yang mau kita belajar. Bagaimana Rasul Paulus bertumbuh melalui persoalan yang dihadapinya. Kita melihat. Pertama, bicara apa? Karena penderitaan memiliki pengharapan. Karena penderitaan memiliki pengharapan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus berkata dia memiliki pengharapan bahwa penderitaan yang dialaminya itu turut mengerjakan kemuliaan kekal kelak. Ya, kita lihat. Penderitaan dan persoalan yang dihadapi mengerjakan kemuliaan kekal, Paulus meyakini bahwa penderitaan
dan kesulitan yang dia alami adalah tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Kenapa? Dia meyakini bahwa Allah turut bekerja melalui persoalan dan penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dan dia juga meyakini bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan nanti. Luar biasa. Dia katakan di dalam Roma 8 ayat 28. Itu yang dia katakan. Bagaimana kita menyikapi ketika persoalan penderitaan itu datang. Mengapa Rasul Paulus tidak menghindar dari penderitaan yang dia alami? Ya, karena dia tahu bahwa itu pasti terjadi karena belajar dari teladan Yesus. Murid Kristus bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, akan tetapi juga menderita buat dia. Karena dia mengetahui bahwa sebagai murid Kristus tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi dia. Sebagaimana yang telah dilakukan Yesus, ia mengambil bagian dalam penderitaan. Di dalam penderitaannya itu, dia mengerjakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Di dalam Kristus, penderitaan itu adalah panggilan dan karunia. Itu yang boleh kita pelajari. Jadi berkat di dalam pengharapan itu luar biasa. Berkatnya luar biasa. Jemaat Tuhan, ada sebuah perumpamaan tentang dua orang pengusaha yang akan melakukan perjalanan bersama, mengadakan bisnis di seberang lautan. Mereka menyewa kapal laut untuk menyeberangi lautan menuju pulau tersebut. Akan tetapi dalam perjalanan di tengah laut datanglah ombak, badai, angin kencang menerpa kapal itu sehingga kapal itu hancur menjadi puing-puing di tengah laut. Untuk menyelamatkan diri mereka, kedua orang tersebut berusaha memegang puing-puing itu. Puing-puing yang mengapung. Pengusaha yang pertama tetap memiliki pengharapan bahwa ada pasti orang yang akan menyelamatkan mereka. Dia berusaha mengambilnya, meraih puing-puing yang ada di sekitarnya dengan harapan pasti akan ada bala keselamatan yang akan menolong mereka. Bisa jadi dari perahu yang lewat ataupun pesawat terbang yang akan lewat, dan dia percaya sungguh-sungguh ada pengharapan. Bagaimana dengan nasib pengusaha yang kedua? Pengusaha yang kedua tidak mempunyai pengharapan lagi. Dia berpikir di tengah laut jarang kapal atau perahu yang akan lewat. Dia berpikir bahwa tidak mungkin untuk mencapai daratan dengan keadaan seperti itu. Baginya lebih baik mati saja daripada menderita lebih lama terapung di atas laut. Coba bayangkan, dia tidak punya pengharapan, hopeless. Setelah 3 hari berlalu dari peristiwa tersebut, apa yang terjadi dengan kedua pengusaha tersebut? Ya, apa yang terjadi? Pengusaha yang pertama tetap memegang dan memeluk puing kayu. Walaupun tubuhnya sudah mulai lemah, dia berusaha mempertahankan puing kayu tersebut. Berusaha dan berharap orang akan datang menolongnya. Bagaimana dengan pengusaha yang kedua? Dia tidak tahu lagi. Dan dia pikir sudahlah, inilah akhir dari segalanya. Perlahan-lahan tubuhnya pun mulai melemah. Karena di dalam pikirannya tidak akan ada harapan lagi. Lalu dia mulai melepaskan pegangannya dari kayu. Karena sudah tidak sanggup lagi. Dan dia pun perlahan-lahan tenggelam. Dan akhirnya mati. Dari cerita perumpamaan ini, kita bisa menarik pelajaran
Bahwa pengharapan membuat seseorang itu menjadi lebih tangguh, semangat. Pengharapan juga membuat orang tidak mudah menyerah. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Pengharapan yang benar terhadap penderitaan yang turut mengerjakan kemuliaan kekal, itulah yang membuat Rasul Paulus menjadi tidak tawar hati di dalam menghadapi persoalan penderitaan. Bahkan ketika maut waktu itu mulai datang dekat kepada dia dan mengancam dia. Apakah kita bisa melihat jikalau kita dalam posisi Paulus, jemaat Tuhan? Kemudian kita belajar yang kedua. Melihat dari sudut pandang kekekalan. Melihat dari sudut pandang kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 18. Bagaimana bertumbuh melalui persoalan, yaitu melihat dari sudut pandang kekekalan. Rasul Paulus tidak memfokuskan pandangannya pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kelihatan. Dan menurut Paulus, apa yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan apa yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Jemaat Tuhan, kita semua untuk bertumbuh melalui persoalan, mari memfokuskan pandangan kita bukan kepada perkara duniawi yang kelihatan, karena itu membuat kita tidak melihat dari perspektif atau sudut pandang ataupun cara Allah, cara Tuhan melihat. Oleh karena itu, mari alihkan fokus kita. Memfokuskan pandangan kita kepada perkara sorgawi. Itulah perspektif kekekalan. Dan itulah yang dimiliki oleh siapa? Rasul Paulus. Segala sesuatu yang dia lakukan, termasuk panggilannya sebagai rasul, itu dilakukannya dari perspektif kekekalan. Dia melakukan semuanya itu karena dia melihat jauh kepada kekekalan. Dan dia tidak mengejar upah duniawi, tetapi dia mengejar upah surgawi. Sulit ya, gampang ngomong, sulit melakukan. Bagaimana dengan kita? Ketika firman ini berbicara itu juga saya tertegur secara pribadi. Kita melihat, kita perlu belajar melihat persoalan dari cara pandang Tuhan. Karena kita orang percaya adalah seumpama bejana tanah liat yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita lihat kalau membuat bejana itu seperti apa. Ya, untuk membuat atau menghasilkan sebuah bejana tanah liat yang baik, sang penjunan akan membentuknya secara perlahan-lahan untuk memperoleh kesempurnaan. Tetapi supaya sempurna bagaimana? Itu bejana selalu kalau tidak baik akan dibongkar, akan dihancurkan dan diulang kembali. Begitulah kita di dalam hidup ini. Tuhan membentuk kita dengan berbagai persoalan. Kita dibentuknya dengan setiap persoalan yang ada. Supaya apa? Hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita katakan kita adalah murid Kristus. Dan memiliki panggilan masing-masing yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Minggu lalu Pak Pendeta Sumardi katakan, jikalau kita mau bertumbuh seperti Kristus, bagaimana? Kita harus sungguh-sungguh berubah seperti Kristus. Berubah dari mana? Seluruh karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Yaitu pertama, berjalan seperti Yesus berjalan, berpikir seperti Yesus berpikir, berbuat seperti Yesus berbuat, hidup seperti Yesus. Luar biasa. Itu yang Paulus mau katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 ini. Akan tetapi dalam menjalankan panggilan itu seringkali kita menghadapi apa yang disebut dengan kesulitan, tantangan, tapi kita langsung lemah. Kalau kita lihat luar biasa tadi Paulus katakan, kamu mengalami karam kapal,
kemudian dia disesat, dirajam. Wah, luar biasa. Dipersalahkan lagi dalam hal finansial. Wah, luar biasa. Tetapi Rasul Paulus dikatakan ayat 16 sebelum ayat 17-18. Kita membaca, dia tidak tawar hati dalam menghadapi semuanya itu. Dan ini kita diingatkan supaya tidak tawar hati di dalam menjalankan panggilan yang Allah percayakan kepada kita masing-masing. Kita lihat. Pernah ya tahu cerita Fanny Crosby? Kalau kita tahu lagu Blessed Assurance, ya, jaminan mulia ku diberi, Yesus milikku selamanya. Itu dia pencipta lagu itu. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Itu juga ciptaan lagunya. Banyak lagi lagu-lagu Fanny Crosby. Fanny Crosby, kisah Fanny Crosby, kehilangan daya penglihatannya sejak dia masih bayi. Namun yang mengagumkan, dia bertumbuh menjadi seorang penulis lagu him Kristen yang dikenal sepanjang masa. Fanny dikaruniai umur yang panjang, menulis lebih dari 9.000 lagu di sepanjang hidupnya. Beberapa himnya menjadi favorit sampai sekarang adalah Blessed Assurance, ku berbahagia, To God be the glory, terpujilah Allah. Sejumlah orang merasa kasihan kepada Fanny. Seorang pendeta yang berniat baik pernah berkata kepadanya, sayang sekali Fanny, Tuhan tidak memberikan kepadamu penglihatan, padahal Dia menganugerahkan begitu banyak talenta kepadamu. Fanny memberikan jawaban, ya. Fanny memberikan jawaban yang rasanya sulit untuk dipercaya. Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan Fanny? Pak, seandainya aku bisa mengajukan satu permintaan saat aku dilahirkan, aku tetap ingin dilahirkan buta. Luar biasa ya, sesuatu yang tidak biasa. Ya, aku ingin dilahirkan buta. Dengan demikian ketika aku tiba di surga kelak, wajah pertama yang akan kupandang dan membuatku bersuka cita adalah wajah juru selamatku. Itulah Fanny Crosby. Fanny memandang hidup dari sudut pandang kekekalan. Persoalan-persoalan yang dihadapinya pun akan terlihat berbeda ketika dia melihatnya dari sudut pandang kekekalan. Itu sama dengan dikatakan ya di dalam 2 Korintus yang kita baca tadi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu sangat luar biasa firman Tuhan ini. Waktu saya membaca tulisan-tulisan Paulus ini, wah dia bercerita tentang dirinya. Ketika saya memasukkan diri saya, seakan-akan saya adalah Paulus. Wah, kadang hati saya berkata, saya tidak sanggup seperti dia. Tapi apa yang mau disampaikan kepada kita hari ini? Itulah teladan yang dia ikuti dari Yesus sebagai role model hidupnya. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia memiliki teladan yang sempurna, yaitu Yesus yang orang tidak lihat. Orang hanya melihat perkara dari dunia yang kelihatan, tetapi dia percaya apa yang dilakukan di tengah-tengah persoalan yang begitu berat. Dia mengalami cinta kepada Tuhan sepenuh hati. Salah satu cara tradisional untuk memeras buah anggur, untuk dijadikan minuman adalah dengan cara menaruhnya kepada sebuah baskom raksasa. Kemudian diinjak-injak sampai sari anggur itu keluar. Ataupun mungkin ada dengan cara penyulingan yang lain. Atau mungkin kita
memeras jeruk, ya. Untuk menghasilkan sebuah sari jeruk yang bisa diminum. Bagaimana? Itu akan diperas. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum menjadi sari jeruk, jeruk akan mengalami yang namanya proses pemerasan sama seperti anggur. Bagaimana bisa memperoleh sari jeruk? Jeruk itu akan diperas untuk mengeluarkan sarinya. Artinya di sini supaya orang bisa mencicipi, supaya orang bisa menikmati jeruk tersebut. Kadang-kadang Tuhan juga memeras kita. Memeras dalam artinya Tuhan memproses kita dengan mengizinkan percobaan, kesukaran, rintangan untuk menekan kita. Bukan hanya untuk menguji, tetapi Dia juga mau memurnikan dan menguatkan iman kita. Tetapi Ia juga menyatakan kemuliaan Tuhan sehingga orang lain dapat melihat Dia di dalam hidup kita. Tuhan izinkan, apalagi kalau kita mau minyak narwastu juga kan minyak yang mahal. Atau minyak zaitun dari buah zaitun, itu bagaimana? Ditekan untuk menghasilkan minyak. Atau enggak usah jauh lah di kehidupan sehari-hari. Minyak kemiri. Minyak kemiri berguna ya, apalagi ibu-ibu ya. Atau untuk makanan itu kemiri sangat penting, mau buat makanan Batak kalau nggak ada kemiri ada yang kurang. Kalau mau buat gulai nggak ada kemiri ada yang kurang ya. Ini ibu-ibu yang sudah biasa masak pasti tahu ya. Kemudian kalau mau buat sambal tombur kalau nggak ada kemiri itu nggak tombur beneran ya. Disangrai dulu ya. Dioseng ada yang digoreng, terserah bagaimana caranya. Yang penting nanti hasilnya adalah tergantung selera masing-masing. Ya, Bapak Ibu jemaat jangan langsung lapar ya kalau membayangkan kemiri ya. Masih kemiri loh ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kemiri itu berguna. Bagaimana dia bisa menghasilkan rasa yang enak di antara bumbu-bumbu adalah dia menunjukkan cita rasanya dari minyak kemirinya. Untuk rambut, kemiri juga berguna. Bagaimana menghasilkan rambut yang baik dan bagus. Lebat, disangrai, ditekan, digiling. Ya, tapi kalau menggiling nggak boleh penggilingannya basah. Harus kering ya. Jadi dia akan ditekan. Dia akan mengeluarkan minyak. Dan minyak itu berguna untuk rambut. Dan menghasilkan rambut yang baik. Nah, semua orang sudah tahu itu. Begitulah hidup kita diproses. Dimurnikan seperti yang saya sampaikan tadi. Menghasilkan sari jeruk itu dari buah jeruk yang diperas. Untuk menghasilkan sari buah anggur itu dari anggur yang diperas. Untuk menghasilkan minyak zaitun itu dari buah zaitun yang diperas. Yang ditekan. Jika hari ini Tuhan menempatkan Anda di dalam sebuah persoalan dengan tekanan, jangan putus asa ataupun kecewa. Karena tempat terbaik di mana Tuhan dapat mengeluarkan yang terbaik adalah dari hidup Anda. Motivasi Anda. Apakah punya kerinduan? Di dalam proses itu dibentuk untuk kekekalan. Kadang-kadang Tuhan juga memeras kita. Persoalan itu datang, kesukaran itu datang untuk mendewasakan kita. Untuk menunjukkan bagaimana kita benar-benar sungguh gak memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga orang lain pun dapat melihat Tuhan lewat hidup kita. Izinkanlah tekanan itu mengeluarkan kemuliaan Tuhan dari hidup Anda. Sehingga orang lain bisa melihat berkat dan manisnya kasih Tuhan dari hidup Anda. Ini tadi sudah saya katakan ya. Izinkan tekanan mengeluarkan kemuliaan Tuhan dari hidup Anda sehingga manis kasih Tuhan dicicipi oleh orang-orang di sekitar Anda. Bisa? Bapak Ibu? Adik-adik semua? Pasti kita bisa jikalau kita mau rindu dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Bertumbuhlah melalui persoalan. Jangan persoalan itu bersarang dalam hati kita karena apa? Merongrong keyakinan kita dan memudarkan bahwa Allah itu besar dan agung jauh melebihi kesulitan hidup kita. Kristus hidup di dalam dirimu dan Dia lebih besar dari segalanya. Oleh karena itu mari bertumbuh melalui persoalan, katakan, Dia yang agung berada di dalam diriku, Dia lebih daripada semua kesulitan dan setiap persoalan dan setiap musuh yang bisa datang melawanku. Apa saja yang bisa terjadi dan yang kita hadapi hari ini hanyalah persoalan biasa. Itu datang untuk bisa Tuhan izinkan kita lewati. Jadi tolaklah dan jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Atau raksasa pikiran yang mengganggu hidupmu. Bahkan persoalan sementara itu akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Jauh melebihi segala-galanya. Firman Tuhan mengatakan demikian, jadi itulah hasil yang diharapkan itu. Sebabnya engkau harus bersukacita di dalam menghadapi persoalan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, ketika tampaknya seolah-olah kamu tidak melihat apapun selain daripada kesulitan, lihatlah itu sebagai kesempatan yang tak ternilai untuk mengalami sukacita yang terbesar yang kamu bisa. Katakan, setiap persoalan kita pasti berat. Dan jangan lupa kita punya Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Itu kita harus pegang. Kemudian bicara bertumbuh, pengenalan yang dalam dan benar akan Tuhan Yesus membuat kita bertumbuh sehingga dapat melalui persoalan ini di dalam seluruh kehidupan kita. Bertumbuh, dewasa. Artinya minggu lalu Pak Pendeta katakan pertumbuhan yang sehat. Tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat atau tujuan. Tapi semua diarahkan kepada Kristus yang adalah kepala. Oleh karena itu marilah mengenal Dia dengan sempurna. Sehingga kita dapat bertumbuh melewati setiap persoalan. Saat kita melibatkan persoalan kita di tangan Allah. Dia menaruh kedamaiannya di dalam hati kita. Saat kita melibatkan persoalan kita di tangan Allah, Dia menaruh kedamaiannya di dalam hati kita. Bersukacitalah dan bertumbuhlah melalui persoalan di dalam Tuhan ketika perasaan tertekan itu muncul. Dan jangan fokus kepada persoalan atau masalah ataupun pergumulan. Alihkan tatapan kita hanya kepada Yesus. Dia adalah penulis dan penyelesai imanmu. Hanya di dalam Dia engkau selalu menang. Dalam segala situasi apapun. Mari belajar dari firman Tuhan hari ini. Bahwa firman Tuhan berkata. Firman Tuhan itu memiliki kekuatan yang luar biasa bagi kita. Untuk bertumbuh melalui persoalan-persoalan apapun. Dan di balik rasa sakit akibat penderitaan, ada kekayaan rohani yang begitu berlimpah jika kita memahaminya dalam terang firman. Mari kita bersama-sama bertumbuh. Bagaimana bertumbuh menghadapi persoalan? Langkahmu adalah berubah dan biarkan Allah mengubahmu memandang persoalan dari sudut pandang Allah dengan cara mengubah cara berpikirmu. Memandang seperti Kristus memandang. Berpikir seperti Kristus berpikir. Merasa seperti Kristus merasa. Dan berbuat seperti Kristus berbuat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Di dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang kita berkata tidak ada jalan terbuka. Kita berkata semuanya terlambat sudah. Namun kamu harus tahu dan yakinlah. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dan Dia pegang janjinya. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
Inilah yang memberikan kekuatan bagi kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat, sampai mukjizat menjadi nyata. Kita ulang lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Letakkan persoalanmu kepada Tuhan. Alihkan tatapanmu hanya kepada Yesus, bukan kepada persoalanmu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita
mukjizat menjadi nyata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Biarkanlah kami bertumbuh dengan benar kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau. Bertumbuh secara rohani yang memberikan arti hidup kami makin lama semakin menyerupai Kristus. Di dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan Yesus, khususnya bagaimana kami bertumbuh melalui persoalan. Tuhan, berikan kepada kami Tuhan iman yang sungguh untuk boleh menatap setiap persoalan dari sudut pandang Tuhan. Dan tidak membuat kami terbelenggu oleh cara berpikir kami. Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkaulah kami yakin kami bisa menang di dalam setiap situasi apapun. Khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kami mungkin bertanya-tanya Tuhan. Persoalan ini sangat berat bagi kami. Dan bertanya-tanya Tuhan Yesus, apakah ini bisa segera selesai? Tuhan Yesus, izinkan kami mengalami pengenalan lebih dalam kepada Tuhan. Pengenalan yang dalam dan benar akan siapa Engkau Tuhan Yesus. Yang membuat kami bertumbuh mengatasi persoalan kami melaluinya. Karena ada Tuhan yang menolong kami. Ya Bapa, kami percaya biarkanlah persoalan itu membuat kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan tetap melihat bahwa penderitaan, persoalan, pergumulan ataupun masalah yang kami miliki itu masih belum apa-apa dibanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengubah cara berpikir kami dari cara berpikir Tuhan. Dan membuat kami melibatkan Tuhan dalam persoalan kami. Tuhan Yesus, karena di tangan-Mu lah ada kedamaian bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami. Di dalam masa-masa COVID-19 ini, banyak sekali Tuhan yang terpapar Bapa. Karena COVID-19 ini, virus-virus ada di sekitar kami. Kami hidup berdampingan dengan virus tersebut. Arahkan Tuhan, diri kami hanya boleh berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melihat Tuhan, beriman bahwa kami bisa menjadi seorang pemenang. Dan biarkan Tuhan apa yang kami alami itu membuat kami penuh penyerahan kepada Tuhan. Dan membuat kami semakin tenggelam dalam cintanya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah masa-masa bagi kami merefleksikan diri. Berkati jemaat kami. Biarkan mereka juga memiliki bingkai iman itu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berpikir seperti Kristus berpikir. Memandang seperti Kristus memandang. Merasakan seperti Kristus merasa. Dan bertindak seperti Kristus bertindak. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau memberkati mereka. Tuhan, ada yang sakit. Ada juga mereka yang mengalami duka karena ditinggal oleh keluarga yang mereka kasihi. Engkaulah penghibur sejati di dalam setiap persoalan kami. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh hanya melihat salib-Mu saat ini. Bahwa Tuhan lebih besar dari semuanya. Dan setiap hal apapun yang terjadi, ajarkan kami untuk diam dan duduk tenang di bawah salib-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu juga dalam pergumulan ekonomi. Tuhan berkati, karena pandemi ini sangat berimbas kepada perekonomian keluarga jemaat kami. Tuhan Yesus, kiranya kami pun dapat menyerahkan persoalan itu ke tangan Tuhan dan berikan kepada kami rasa syukur bahwa kami masih bisa menikmati udara sampai hari ini, nafas dan kepercayaan kehidupan itu lebih dari segala-galanya. Berkati juga untuk anak-anak kami, mungkin ada yang besok sudah mulai masuk di pembukaan tahun ajaran baru. Tuhan Yesus berkati mereka yang mengikuti pendidikan meskipun dengan cara yang tidak biasa. Tuhan Yesus berkati supaya mereka pun punya semangat belajar. Ya Bapa, dan mereka pun boleh sungguh-sungguh Tuhan memahami dengan pelajaran ini, membuat mereka sungguh untuk dekat kepada Tuhan dan berikan kepada guru-guru mereka juga untuk sabar membimbing mereka secara virtual online. Dan berkati untuk orang tua yang mendampingi anak-anak mereka di masa-masa belajar online yang harus membagi waktu. Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran, berikan ketenangan, berikan penyerahan hanya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh dapat membimbing anak-anak kami, mendampingi mereka dengan penuh kebersahajaan karena Tuhan yang mengarahkan kami untuk mengasuh mereka. Karena mereka adalah anak-anak yang Tuhan titipkan. Ajarkan kami untuk dengan penuh kasih merangkul mereka sebagai guru dari rumah untuk membimbing mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati jemaat kami sebagai guru. Tuhan juga memberikan kepada mereka kesabaran, memberikan kepada mereka juga kekuatan, dan memberikan kepada mereka juga Tuhan kesejahteraan. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami mau naikkan, doa-doa syafaat kami ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti isi hati kami. Kepadamulah kami menyerahkan persoalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Alihkan tatapan kami hanya kepada Engkau yang sebagai penulis dan yang selalu menopang iman kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang sungguh relevan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini kita menghadapi persoalan dalam kesehatan kita, di dalam perekonomian kita, karena pekerjaan dan usaha kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Mungkin kita juga menghadapi persoalan di dalam hubungan, di dalam keluarga kita. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan untuk tidak fokus pada persoalan, tapi fokuslah pada kekekalan. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, hanya satu yang Dia minta, untuk kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan merespon firman Tuhan sambil membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, persembahan dapat kita kirimkan melalui rekening gereja yang tertera di dalam napiri kita. Untuk itu, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian Rohani Metodis nomor 141 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat yang ketiga, jemaat kami undang bangkit berdiri.
duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Amin. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada pengasih Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari seluruh jemaat Tuhan dari rumah masing-masing, setelah kita mendengarkan firman, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, dan tuntunan Roh Kudus
Biarlah kiranya itu yang membuat kita bertumbuh melalui persoalan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Oh